pagi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Arsi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Nomor induk mahasiswa saya 2023821160. Saya mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan angkatan 3 ini di LPTK Universitas Flores. Saya akan membawa materi teori kinetik gas dalam mengambil video pembelajaran mungkin. Simak video saya berikut ini. Baik, silakan dulu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ada yang tidak hadir di hari? Ada semua ya? Saya coba cek kehadirannya kalian. Bomba? Bongkok? Mame? Sudah? Ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi tentang teori kinetik gas. Materi ini juga bukan materi yang baru kalian. Jadi ada keterkaitan antara materi tentang suhu dan kalor sebelumnya, materi tentang energi. Kalian mengerjakan tes seperti yang tertulis di link pretest ini. Jadi, pertama kalian kerjakan di pretest. Silakan masuk alamat ini, nama, kelas. Silakan. Ada yang masuk? Baik. Ada yang sudah? Kalau sudah langsung kirim. Ada yang dapat nilai 100? Ada? Tidak ada? Yang salah satu? Oke, Dora. Yang dua salah? Ada 4 orang. Yang 3, 4 salah? Jadi, oke. Soalnya tadi ada 10 nomor ya. Ada 10 nomor soalnya. Itu pertanyaan itu seputar materi hari ini dan materi sebelumnya ya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan ada yang 1 salah, ada yang 2 salah, itu berarti kalian mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik.
sebelum kita lanjut ke materi ini, kira-kira apa yang menyebabkan partikel gas itu selalu bergerak? Dari sebelum kalian menjawab, saya kasih gambaran dulu. Di buntut satu, yang telah kalian pelajari ada 3. Ya dok, apa saja? Zat padat, dan zat gas. Ada 3 itu. Kenapa partikel gas itu selalu bergerak? Itu karena ikatan antara partikel gas itu tidak terlalu kuat, sehingga dia mudah bergerak. Beda dengan batu, dengan air. Apalagi batu, ikatan antara partikelnya itu sangat kuat. Kalau zat gas itu ikatan antara partikelnya itu tidak kuat, sehingga dia mudah bergerak kemana saja. Dia selalu mengisi ruang. Itu jawaban atas pertanyaan ini. Baik, ini tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Yang pertama, melalui video permasalahan. Jadi saya sebentar saksikan video permasalahan. Kalian semua dapat mengidentifikasi karakteristik dari gas ideal yang tepat. Jadi, sebentar saya tayangkan video masalah atau video yang sering terjadi dalam kesehariannya kalian, atau sering kalian lakukan. Terus kalian mengidentifikasi karakteristik dari gas ideal yang tepat. Yang kedua, kita melakukan percobaan putar dengan simulasi PET. Ini simulasi PET ini bukan yang pertama, kamu sudah berapa kali ya? Teman kita menggunakan simulasi PET. Jadi melalui simulasi PET, kalian sebentar diharapkan mampu menyelidiki hubungan antara jumlah molekul dengan tekanan gas. Melalui simulasi PET kamu bisa menyelidiki atau menganalisis hubungan jumlah molekul dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah melakukan simulasi PET, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengaruh dari jumlah molekul, tekanan gas, dan kecepatan rata-rata partikel dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan simulasi PET teori kinetik gas, kalian diharapkan mampu mempresentasikan hasil LKPD simulasi PET dengan tepat. Jadi sebentar setelah kamu menjalankan simulasi PET, ada LKPD lepas kerja yang kamu harus selesaikan. Lalu presentasi. Saya langsung ke putar video permasalahan. Perhatikan dari pembukaan awalnya sampai terus. Balonnya pecah. Siapa yang bisa menceritakan ulang video yang saya putar itu? Siapa? Oh ya, silakan. Jadi kakak ini kita inisialkan saja, dia adalah Sera. Sera, oke. Tadi pada keadaan awal, balon yang Sera pegang tadi itu belum dikasih apa di dalamnya. Maksudnya dalam keadaan kosong. Belum dikasih reaksi apapun. Dan Sera pun meniup balon yang awalnya tidak ada apapun di dalamnya. Setelah Sera meniup balon, udara dari mulut Sera masuk ke dalam balon, dan yang dimana balon pun semakin besar setiap Sera meniup. Setiap tiupan Sera, otomatis balonnya juga semakin besar karena volume udara di balon semakin bertambah setiap ada tiupan dari mulut Sera. Dan tadi di pertengahan Sera sudah kewalahan, dan dimana Sera menggunakan alat bantu yaitu pompa, kalau tidak salah lihat. Ya.
bertambah udara yang dimana kita lihat terakhir tadi balon meledak itu batas elastisitas dari balon sudah terlampaui karena itu balonnya batas elastisnya. Oke, terima kasih banyak. Jadi dia menceritakan sekaligus kenapa sampai dari balon itu berpecah. Saya minta tepuk tangan untuk Bapak. Oke, video tadi itu menceritakan bagaimana Sarah tadi. Sarah meniup balon. Pertama dia meniup balon dengan mulutnya sendiri. Dan dia memasukkan gas atau udara ke dalam balon. Semakin lama balon itu semakin membesar. Itu apa? Semakin banyak molekul gas yang masuk ke dalam balon, maka volume balon semakin bertambah. Terakhirnya apa? Dia capek untuk dia menggunakan pompa. Ketika dia menggunakan pompa, balon semakin membesar, volume balon semakin membesar. Sampai pada akhirnya ada batas elastisitas tadi. Dikatakan bahwa batas elastisitas dalam balon itu yang menyebabkan balonnya pecah. Sementara partikel gas atau molekul gas selalu memberi tekanan kepada dinding balon. Itu yang membuat balonnya pecah. Pertanyaannya, bagaimana hubungan jumlah molekul dengan tekanan gas? Coba yang lain dulu. Ya, silakan. Semakin banyak molekul yang diberikan, maka tekanan gasnya semakin tinggi. Ya, hubungannya ketika semakin banyak molekul gas yang kita berikan, maka tekanan gas juga semakin tinggi. Ada jawaban yang lain? Sama? Oke. Ketika molekul gas yang dimasukkan ke dalam balon tadi itu bertambah, maka tumbukan antara partikel gas di dalam balon itu semakin apa? Semakin besar pula yang membuat tekanan gas itu semakin besar. Itu. Yang kedua, coba kalian jelaskan apa pengaruh jumlah molekul tekanan gas dengan kecepatan rata-rata partikel. Ya. Ikatan antara partikel gas sudah kuat, maka ia akan menyebabkan partikel gas tidak kuat. Partikel gas mudah bergerak. Partikel gas mudah bergerak. Aca, ya, Aca. Sesuai dengan video tadi Pak, semakin banyak jumlah molekul pada balon, tekanan gas juga semakin besar dan pastinya tekanan gas dengan kecepatan itu sejalan Pak. Iya. Jumlah molekul, coba perhatikan baik dengan pas yang menuju balon. Ada partikel gas yang masuk ke dalam balon, ya? Ada jumlah molekul partikel gas yang masuk ke dalam balon. Ada tekanan di sana. Semakin besar jumlah molekul, maka tekanannya juga semakin besar. Rata-ratanya juga besar. Oke, untuk mendalami terkait pemahaman terkait orientasi atau video yang tadi, saya minta kalian semua duduk sesuai dengan kelompok. Kita coba melakukan praktik dengan simulasi. Jadi ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD ini, saudara. Ya Pak. Silakan tulis nama anggota kelompoknya, diskusikan itu. Langsung di halaman yang kedua yang langkah kerja itu. Langsung lihat di langkah kerja simulasi PET karena yang pertama tadi itu sudah kita kerjakan tadi. Ya Pak. Yang ini, link ini. Ya dari belakang kerja yang di atas itu karena sudah kita kerjakan. Silakan buka simulasi PET-nya. Buka. Ya. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD itu.
bagaimana langkah dikasih masuk P. Jadi kamu pertemuan berapa kali nih? Jadi harus lancar supaya dikasih masuk P. Kalau masih bingung, tanya. Ya, Pak. Sudah terangkan semua kan? Iya, dari 10 partikelnya 20, 40, ya. Jangan lupa satuan dari kecepatan itu apa? Meter per detik atau meter per sekon. Untuk tekanan itu ada. Ya. Sudah? Ya, saya minta kamu semua berdiri dulu. Kalau sudah ya. Berdiri dulu. Saya tahu sudah. Ya, semua berdiri. Ikuti gerakan yang ada dalam video ini. Ya. Siap, perhatikan, bayar. Ya, lepas. Ya. Harus ini kalau kita presentasi. Kasihkan oke gas ke semua sebenarnya. Oke, ya. Kita lanjut dengan kegiatan sukses. Satu sini sudah sampai lanjutnya sampai ke nomor lanjutnya. Oke, semua sudah dijaga? Semua sudah dijaga? Oke, kelompok mana yang mau presentasi dulu? Oke, kelompoknya mereka kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kami kelompok 2 yang mempresentasikan sedikit data. Jadi pada pemateri saya persilakan untuk mempresentasikannya. Jadi pertanyaannya, apa pengaruh jumlah partikel terhadap tekanan gas? Silakan. Semakin banyak jumlah partikel gas, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan.
dan dengan gas dengan dinding wadah. Berikutnya nomor 2. Jadi pertanyaannya, bagaimana keadaan tekanan gas jika tumpukan molekul pada dinding semakin banyak? Jadi, semakin banyak jumlah tumpukan antar molekul dengan dinding wadah, maka semakin tinggi tekanan gas tersebut. Nomor 3, bagaimana hubungan antara banyak molekul gas dengan tekanan gas? Makin banyak molekul yang bergerak, maka makin banyak tabrakan antara molekul yang menaikkan energi kinetik gas. Kenaikan energi kinetik tersebut turun menaikkan tekanan gas. Jadi untuk pertanyaan nomor 4, bagaimanakah kecepatan rata-rata molekul gas jadi molekul semakin banyak? Jadi, makin banyak molekul yang bergerak, maka makin banyak tabrakan antar molekul yang menaikkan energi kinetik gas. Kenaikan energi kinetik tersebut turut menaikkan tekanan gas. Jadi, kami mendapat hasil dan pengamatan pada simulasi gas. Yang pertama dari molekul heavy. Yang pertama, jumlah molekul yang kami gunakan 10 dan menghasilkan tekanan gas 1,2 dan kecepatan rata-rata 8. Yang kedua, jumlah molekulnya 20 menghasilkan tekanan gas 2,3 sehingga kecepatan rata-ratanya 13. Yang ketiga, jumlah molekulnya 40 menghasilkan tekanan gas 4,7 dan kecepatan rata-rata 38. Yang keempat, jumlah molekul 60 menghasilkan tekanan gas 7,0 dengan kecepatan rata-rata 48. Yang kelima, jumlah molekul 80 menghasilkan tekanan gas 9,3 dan kecepatan rata-rata 64. Yang keenam, jumlah molekul 100 menghasilkan tekanan gas 11,7 dan kecepatan rata-ratanya 69. Jadi itu hasil pengamatan pada molekul heavy. Sedangkan pada molekul light, yang pertama jumlah molekul yang kami gunakan 10 menghasilkan tekanan 1,2 dan kecepatan rata-rata 20. Yang kedua, jumlah molekul 20 menghasilkan tekanan gas 2,3 dan kecepatan rata-ratanya 39. Yang ketiga, jumlah molekulnya 40 menghasilkan tekanan gas 4,7 dengan kecepatan rata-ratanya 70. Yang keempat, jumlah molekul 60 tekanan gasnya 7,0 dan kecepatan rata-rata 105. Yang kelima, 80 menghasilkan tekanan gas 9,3 dan kecepatan rata-rata 130. Yang keenam, jumlah molekulnya 100 menghasilkan tekanan gas 11,7 dan kecepatan rata-rata 179. Jadi yang terakhir teman-teman, kami akan memberikan kesimpulan dari hasil pengamatan kami di simulasi PET. Jadi dari kegiatan yang dilakukan pada simulasi PET dapat disimpulkan bahwa jumlah partikel gas mempengaruhi perubahan tekanan gas. Semakin banyak partikel gas, maka tekanan gas meningkat. Sedangkan semakin rendah jumlah partikel gas, maka tekanan gas juga ikut menurun. Oke. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah. Satu lagi. Oke, kelompok 1. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1. Silakan. Selamat pagi untuk Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil sementara kepada pemateri. Saya persilakan. Oke teman-teman, jadi sebelum mengerjakan LKPD ini, kami pertama menyajikan hipotesis kami atau rumusan masalah yang ada di dalam pikiran kami tadi. Apakah jumlah molekul berpengaruh terhadap tekanan gas serta kecepatan rata-rata? Itu dugaan sementara kami. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan jawaban
riset atau percobaan di simulasi PET yang kami dapatkan dari jumlah molekul 10, tekanan gasnya adalah 1,2 atm dan kecepatan rata-ratanya adalah 8. Kedua, jumlah molekul yang kami tes adalah 20. Tekanan gas yang kami dapatkan setelah melakukan percobaan adalah 2,3 atm dan kecepatan rata-ratanya adalah 13. Selanjutnya nomor 40, jumlah molekulnya 40. Tekanan gas yang kami dapatkan adalah 4,7 atm. Kecepatan rata-ratanya 38. Percobaan selanjutnya pada 60, jumlah molekulnya 60. Tekanan gas yang kami dapatkan adalah 7,0 atm. Kecepatan rata-ratanya 48. Selanjutnya 80, jumlah molekulnya adalah 80. Tekanan gas yang kami dapatkan adalah 9,3 atm dan kecepatan rata-ratanya 64. Percobaan terakhir, jumlah molekulnya adalah 100. Tekanan gas yang kami dapatkan adalah 11,7 atm dengan kecepatan rata-rata 69. Selanjutnya tadi kami melakukan percobaan di molekul lain, di mana angkanya masih sama, jumlah molekulnya 10. Tekanan gas yang kami dapatkan 1,2 atm dan kecepatan rata-ratanya 20. Angka yang sama lagi 20. Tekanan gas yang kami dapatkan 2,3 atm dengan kecepatan rata-rata 39. Selanjutnya jumlah molekul 40 dengan tekanan gas 4,7 dan kecepatan rata-ratanya adalah 70. 60 jumlah molekul, tekanan gasnya 7,0 atm dan kecepatan rata-rata adalah 105. Selanjutnya jumlah molekul 80, tekanan gasnya 9,3 teman-teman dan kecepatan rata-rata yang kami dapatkan 130. Jadi jumlah molekul terakhir adalah 100 dengan tekanan gas 11,7 atm dan kecepatan rata-rata yang kami dapatkan adalah 179. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, kami selanjutnya adalah menjawab soal yang ada di LKPD. Soal pertama, saya persilakan kepada teman saya untuk membacanya. Bagaimana jumlah tumbukan antara molekul dengan dinding ketika jumlah molekul semakin banyak? Jawabannya, semakin banyak jumlah tumbukan antara molekul dengan dinding, maka semakin tinggi tekanan gas tersebut. Jadi, gas memberikan tekanan akibat adanya tumbukan partikel gas dengan dinding wadah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan tekanan gas jika tumbukan molekul pada dinding semakin banyak? Jadi ada dua jawaban. Yang pertama, semakin banyak jumlah tumbukan antar molekul dengan dinding wadah, maka semakin tinggi tekanan gas tersebut. Jawaban yang kedua, akibat meningkatnya kecepatan partikel gas, laju tumbukan molekul-molekul gas dengan dinding wadah juga bertambah. Dan yang ketiga, Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara banyaknya molekul gas dengan tekanan gas? Jawabannya, makin banyak molekul yang bergerak, maka makin banyak tabrakan antara molekul yang menaikkan energi gas. Kenaikan energi tersebut turut menaikkan tekanan gas. oke, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kecepatan rata-rata molekul gas jika molekul semakin banyak? Makin banyak molekul yang bergerak, maka makin banyak tabrakan antar molekul yang menaikkan energi kinetik gas. Kenaikan energi kinetik tersebut untuk menaikkan tekanan gas. Oke teman-teman, kesimpulan dari kelompok kami sesuai dengan menjawab juga hipotesis dari kami tadi, yaitu menurut kami jumlah molekul, tekanan serta kecepatan rata-rata memiliki hubungan di mana ketika ada pertambahan jumlah molekul, maka tekanan gas begitu pula dengan kecepatan rata-rata mengikuti tekanan. Sesuai dengan video yang kita nonton tadi, di mana jumlah molekul di balon semakin naik, maka kecepatan rata-rata dan tekanannya juga semakin besar. Bekerja bersamaan antara kecepatan dengan tekanan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih.
sampai pada simulasi peta data yang kita, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari seluruh kegiatan kita? Ya, Pak. Oke, silakan Sarah. Menurut kesimpulan saya, tekanan yang diberikan akan berbanding lurus dengan kecepatan partikel dan banyaknya molekul. Ya, tekanan Tekanan yang diberikan akan berbanding lurus dengan kecepatan partikel dan banyaknya molekul. tekanan itu sebanding, tekanan gas itu sebanding dengan apa? Atau sebanding lurus dengan kecepatan partikel dengan banyaknya molekul gas. Dan percobaan itu bahwa ketika jumlah partikelnya 10 tadi dong, maka tekanan yang dihasilkan sekian atm, ya kan? Tapi dong, terus kecepatan semakin banyak jumlah molekul atau partikel gas, maka semakin tinggi juga kecepatan rata-rata yang diperoleh, dan juga semakin besar juga tekanan gas. Coba saya simulasikan supaya kita bisa lihat dengan jelas terkait dengan banyaknya jumlah molekul gas ini tadi. Nanti ada perbedaan antara, coba perhatikan dengan data yang kalian, ada perbedaan antara, saya langsung kasih banyak memang. Ini saya kasih, misalnya saya kasih 50 ini. Kalau kita kaitkan dengan video yang tadi, anggap saja yang di bawah misalnya, kan gitu. Partikel gas yang kita masukkan tadi, yang kita tiup menggunakan pompa tadi, ya loh, yang kita tiup atau menggunakan pompa tadi, ini pompa terus lihat pergerakan molekul. Bagaimana kecepatan rata-rata antara molekul itu meningkat? Tekanan yang dialami oleh permukaan padan juga semakin besar. Akibatnya apa terakhirnya? Padan ini bisa pecah. Jadi kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan ini dari video permasalahan tadi sampai pada simulasi PET yang kita lakukan tadi, itu bagaimana hubungan antara jumlah molekul gas dengan tekanan dan kecepatan rata-rata molekul gas. Ketika kecepatannya besar, tekanannya besar, berarti itu digerakkan oleh jumlah molekul yang cukup besar. Sebelum kita menutup kegiatan ini, silakan kalian mengerjakan tes yang ada di layar ini. Ya, sambil mengerjakan itu, ini refleksi untuk kalian. Sambil kalian mengerjakan itu kalian isi di lembar ya. Sambil kalian mengerjakan itu, isi juga lembar refleksi yang saya bagikan tadi itu. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana pembelajaran kita hari ini. Siapa yang sudah? Berapa benar? Atau berapa salah? Satu salah. Oke. Satu salah. Dua salah. Ada yang salah. Ada yang benar semua? Satu. Ada yang benar semua? Satu orang. Dua orang. Tiga orang. Silakan dikumpulkan LKPD-nya sama lembar refleksinya. Ya, ini kelompok satu punya. Ya, yang lain sudah. Terima kasih. Silakan. Lagi. LKPD-nya mana?
Ya. Sudah? Sudah semua ya? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang hukum Boyle nanti ya. Hukum Boyle dengan hukum Gelu-Lewis. Nah, terkait itu saya minta kalian nanti persiapkan diri baik untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan yang berikutnya. Kita satu orang pimpin kita dalam doa. Pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat kemenangan-Mu, Bapa yang memberkati kami dari awal